Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Amma ba'du. Kita akan lanjutkan lagi kajian kitab Iqatul Imam, masih di bab muqaddimah. Sebelum memasuki kita pada pasal demi pasal, pada hari ini kita akan lanjutkan terusan daripada muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa subhana man istafahum li hadratihi. Fa subhana man, maka maha suci Allah, istafahum yang telah memilih siapa Allahum kepada para kekasihnya, maksudnya adalah para wali-walinya. Dipilih oleh Allah li hadratihi, untuk bisa hadir ke dalam atau di depan kemaharibaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh Allah para wali itu memang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqtassahum bimahabbatihi, dan kemudian diberikan spesifikasi, diberikan kekhususan kepada mereka bimahabbatihi, untuk bisa mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat seperti itu terjadi pada kondisi wali atau pada kondisi para sufi yang bagaimana? Biasanya ketika menerima suasana-suasana seperti itu dengan rasa cinta kepada Allah, memperoleh ahwal, peristiwa-peristiwa yang menakjubkan yang ada pada diri mereka, itu bisa dicapai fahum bainas salikin wa majdubin, bahwa maka adapun mereka para kekasih-kekasih Allah itu baina salikin, ada di antara orang yang sedang, yaitu menjalani perjalanan suluk atau menuju kepada Allah. Wa majdubin, dan ada pula diperoleh ya pengalaman-pengalaman seperti itu dalam keadaan dimajdub oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menjelaskan bahwa kondisi para kekasih-kekasih Allah itu ketika beliau memperoleh satu karunia-karunia Allah yang berupa khawariqul adah, yang berupa satu karomah yang aneka ragam munculnya, itu biasanya mereka itu dalam keadaan sedang suluk, sedang menapaki tahapan demi tahapan di dalam ilmu tasawuf, di dalam tasawuf. Dan ada pula orang yang memperoleh mahabbah dari Allah itu dengan diberikan oleh Allah berupa karunia, apa yang disebut dengan majdub. Jadi saya ingin katakan di sini bahwa Maha suci Allah yang telah memilih para kekasihnya untuk hadir. Serta Allah telah memilih mereka untuk diberikan keistimewaan untuk bisa mencintai kepada Allah. Nah, untuk dipilih oleh Allah dan mendapatkan keistimewaan bisa mencintai Allah itu bisa ditempuh oleh dua hal, maksudnya begitu. Pertama, memang bisa bil ikhtiar, bisa melalui jenjang tahapan-tahapan dalam sufi, dalam tasawuf. Ya, belajar ridho, belajar qanaah, belajar tawakul, taslim, warok, dan lain sebagainya. Ini artinya ikhtiar. Ikhtiar seorang salik di dalam menapaki tahapan-tahapan di dalam perjalanan menuju ma'rifah kepada Allah. Ada yang mereka peroleh dengan cara-cara seperti ini, dan tentu ini membutuhkan kesabaran yang
jauh lebih berat ya usaha daripada kalau yang bersifat ikhtiar seperti ini. Tetapi ada juga orang yang diberikan oleh Allah satu karunia yang luar biasa, majdub istilahnya, yaitu dengan cara ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak kisah seseorang yang kemudian dimajdubkan oleh Allah, ditarik oleh Allah sebagai kasih. Ada dalam satu riwayat ya, orang ini sepanjang hidupnya adalah orang yang jauh dari Allah. Orang ini tidak pernah ibadah sama sekali. Satu saat dia didapati dia sedang menginjak sebuah tulisan ya, sebuah kertas yang bertuliskan Arab. Entah itu apa isinya. Ketika diinjak, dia tidak sadar bahwa di situ ternyata ada kertas yang bertuliskan Arab tadi. Yang itu dalam istilah bahasa kertas itu istilahnya kagidah. Pada saat dia menginjak itu, dia merasa bersalah. Ya, merasa bersalah dan akhirnya kertas itu diambil, dicium sebagai bentuk rasa salahnya, kemudian dibersihkan dan kemudian dibelikan ya pengharum, belikan minyak yang mahal. Hanya sekedar untuk memberikan minyak biar kertas itu harum. Karena beliau merasa berdosa ya. Dengan tanpa sengaja dia menginjak itu, dia merasa berdosa. Akhirnya kertas yang bertuliskan kalimat, di situ ada kalimat Arab itu begitu dihormati betul, ditempatkan di tempat yang sangat baik, disimpan di tempat yang baik. Tiba-tiba di malam hari orang ini mimpi ya, ketemu kertas itu, dan kertas itu bilang bahwa sejak Anda telah menghormati kepada saya, Anda akan saya doakan menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat, dan Anda akan saya jaga mulai dunia dan akhirat, dan Anda akan bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan, ada banyak cara Allah Subhanahu wa taala memajdubkan, menarik hamba-hamba yang biasa kemudian menjadi kekasih-kekasihnya. Begitu juga ya, dengan diistilahkan di sini adalah fahum baina salikin wa majdubin, yaitu antara orang yang sedang melakukan perjalanan suluk untuk menuju kepada Allah dengan melalui tahapan-tahapan di dalam thariqah atau di dalam sufi itu. Dan itu bisa dicapai dengan cara itu. Dan yang kedua, ada bisa dicapai dengan cara dimajdub, memang orang itu dipilih oleh Allah dengan caranya Allah yang kemudian membuat orang itu mendapatkan semacam hidayah dan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ada juga seorang wali, keeskan walinya itu hanya gara-gara menutupi rasa malu seseorang. Suatu ketika ada seorang wanita bertamu kepada beliau. Wanita itu bertamu kepada beliau mungkin ada maksud dan tujuan. Tiba-tiba wanita itu yaitu mengeluarkan angin, atau dalam bahasa kita itu kentut, dengan suara yang keras ya, kentut wanita itu di depan kiai itu, di depan seseorang itu. Tapi ketika beliau mendengar kentut itu, sang lelaki itu tadi berusaha menutupi ya, berusaha untuk menutupi, jangan sampai wanita yang merasa malu ini semakin malu. Akhirnya apa yang dilakukan? Yang dilakukan oleh bapak itu kemudian seakan-akan bapak itu seperti orang tuli, sambil bertanya kepada seorang perempuan itu. Ketika ditanya, kalau bahasa komunikasinya seperti ini, Mbak dari mana? Ya. Mbak dari mana? Mbak dari mana? Katakanlah kemudian dijawab, saya dari Damaskus. Ternyata bapak itu bilang, loh,
Mbak dari Suriah, Damaskus. Oh, dari Suriah. Damaskus. Oh, Suriah ya. Jadi apa yang dilakukan oleh lelaki ini seakan-akan dirinya itu tidak mendengar, seakan-akan dia tidak mendengar. Akhirnya Mbak itu merasa lega bahwa bapak ini ternyata tidak dengar. Alhamdulillah, ya alhamdulillah saya tidak jadi malu. Andaikan bapak itu mendengar dengan suara keton saya ini, betapa malunya saya ini. Jadi dengan cara seperti itu, bapak itu untuk merahasiakan rasa malu seseorang itu. Seakan-akan dia melemahkan dirinya bahwa dirinya itu tidak mendengar. Nah, dari situ kemudian bapak itu dipilih oleh Allah sebagai seorang wali. Itu yang saya maksudkan, ada Allah Subhanahu wa taala memilih para kekasihnya itu tidak melalui tahapan-tahapan zikir, tidak melalui tahapan-tahapan ibadah-ibadah yang lain, tapi oleh Allah dipilih kemudian langsung menjadi kekasih dengan banyak perantara seperti itu. Wa muhibbin wa mahbubin. Ada memang orang itu melalui dengan cara cinta. Ini hampir sama antara salik dan majzub. Wa muhibbin menjadi seorang yang mencintai kepada Allah. Ada wa mahbubin dan orang yang dicintai oleh Allah. Ada orang itu berusaha cinta kepada Allah kemudian dijadikan kekasih oleh Allah. Ada yang memang orang itu tiba-tiba wa mahbubin diberi Allah, dikasihani Allah, dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Afnahum fi mahabbati dzatihi, di mana ketika Allah sudah mencintai mereka, terjadi saling mencintai, maka afnahum, kemudian Allah Subhanahu wa taala memfanakan mereka, meleburkan para kekasih-kekasih yang terpilih itu menjadi fana. Fi mahabbati dzatihi, di dalam mahabbah cintanya bersama zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu cara Allah ya memilih para kekasih itu. Ada dua teori tadi. Jadi ada teori dengan cara suluk atau salik, dengan yang kedua ada cara dengan dimajdzub, atau kata yang lain dengan wa muhibbin, orang itu mencintai kepada Allah. Ada orang yang tidak mencintai oleh Allah tapi kemudian wa mahbubin dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah terjadi interaksi saling mencintai seperti itu, maka Allah leburkan para kekasih-kekasih itu ada di dalam cinta kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa abqahum, dan kemudian mereka oleh Allah dibakokkan, mereka dinaikkan makomnya menjadi makom bakok. Dengan apa itu? Dengan syuhuda asari sifatihi, yaitu agar supaya bisa menyaksikan jejak-jejak sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu, wassalatu dan adapun salawat wassalamu dan salam itu ala sayyidina, mudah-mudahan tetap terhaturkan kepada Gusti kita wa maulana dan kekasih kita Muhammadin, kanjeng Nabi Muhammad. Manbail ulumi, yang menjadi sumber ilmu-ilmu, wal anwari, dan cahaya-cahaya kebenaran. Kemudian kitab ini setelah mengucapkan tahmid sebagai rasa syukur, yang kedua bersolawat kepada Rasulullah SAW sebagai madah, sebagai pujian, sebagai rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, dengan memberikan pujian kepada Maulana, kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumbernya ilmu. Sumbernya ilmu itu adalah Nabi, karena semua ilmu-ilmu Allah dicurahkan, diberikan semuanya kepada Rasulullah SAW. Begitu juga cahaya makrifah, cahaya kebenaran, itu semuanya diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Maka itu jangan sampai lupa kepada Rasulullah. Di sanalah beliaulah sebagai sumber ilmu, sumber cahaya keimanan, cahaya makrifah, cahaya hakikoh, itu ada pada diri seorang Nabi yang tercinta, yaitu Rasulullah SAW. Wa ma'danil ma'arifi, beliau juga sebagai ma'dan.
ya, sebagai ma'danil ma'arif, tempat penyimpanan, ya, tempat penyimpanan daripada makrifah-makrifahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tambang makrifahnya Allah itu adalah Rasulullah. Wal asrori, dan sebagai tambang rahasia-rahasia sir, ya, rahasia-rahasia sir daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa kita ambil sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa radiyallahu dan mudah-mudahan meridhai siapa Allah taala an ashabi, kepada para sahabatnya Nabi al-abror yang baik-baik, wa ahli baitihi, dan juga mudah-mudahan sholawat itu tercurahkan kepada wa ahli baiti, keluarga Nabi al-adhari, yang suci secara keseluruhan. Artinya adalah kepada putra putrinya Nabi, kepada keluarga Nabi, kepada para istrinya Nabi. Makanya di dalam Al-Qur'an itu wa yutahhirukum tathira, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza 'alal baiti wa yutahhirukum tathira. Yang dimaksudkan itu adalah keluarga Nabi, dari putra, yaitu kepada putra putrinya Nabi, kepada Siti Fatimah, kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali. Ini keluarga Rasulullah, dan termasuk kepada yaitu para istri-istri Rasulullah SAW. Mudah-mudahan sholawat itu oleh Allah diberikan kepada mereka semua. Amma ba'da kulli syai'in, adapun setelah segala sesuatu, setelah menerangkan dari seluruhnya, dari tahmid dan taslim, wa qablahu, dan sebelumnya kulli syai', wa ma'ahu, dan bersama kulli syai'. Wa ilmu tasawufi, maka adapun ilmu tasawuf itu min ajalil ulumi qadron, termasuk ilmu yang paling tinggi kadar derajatnya. Wa a'dhumiha, dan ilmu yang paling agung mahalan akan posisinya, wa fakhron, dan kebanggaannya. Jadi tidak ada ilmu yang paling luhur derajatnya, tidak ada ilmu yang paling agung posisi dan kebanggaannya kecuali ilmu tasawuf. Wasnaha samsan wa badron, di mana ilmu tasawuf adalah wasnaha, lebih terang, ya, lebih terang. Wasnaha, ilmu yang wasnaha, dan yang lebih terang. Samsan seperti matahari, wa badron, dan seperti rembulan di malam bulan purnama. Jadi ilmu tasawuf adalah ilmu yang sangat bersinar terang, yang bisa menerangi hati, seperti syamsan, seperti matahari yang menerangi alam di saat siang, seperti rembulan yang menyinari yaitu alam ini di saat malam. Itulah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu adalah obor pelita yang selalu menyinari hati manusia, sehingga hati ini tidak pernah gelap. Dalam kondisi apapun, hati ini tidak pernah gelap ketika seseorang mengisinya dengan tasawuf atau tazkiyatun nafsi. Wa kaifalah, bagaimana tidak terang benderang, bagaimana tidak seperti matahari dan rembulan yang bisa menerangi alam. Karena tasawuf itu wahwa lubabus syariah, wahwa adapun tasawuf itu lubabus syariati, menjadi inti daripada ibadah syariah. Jadi ibadah syariah intinya itu ada di dalam tasawuf. Nilainya, kualitas ibadah itu yang menentukan itu adalah qalbiyahnya, bukan zahirnya. Sekalipun ibadahnya banyak, tetapi hatinya tidak merasa ikhlas, misal, maka tentu sebanyak apapun ibadah, nilainya tidak banyak atau bahkan hilang ketika ibadah itu tanpa disertai dengan niat yang ikhlas. Itu satu contoh yang sederhana. Sehingga tasawuf
yang merupakan satu ilmu untuk membersihkan hati ini menjadi satu inti daripada ibadah. Wa minhajut thariqati, dan tasawuf sebagai metode atau jalan atau metode, minhajul metode at-thariqah, berthariqah, ya, yaitu cara berjalan atau metode berthariqah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda ingin menuju kepada Allah, maka bertasawuflah biar menjadi seorang hamba yang dekat dengan Allah. Bertasawuflah. Yang dimaksudkan bagaimana? Ya kita bersihkan hati ini dari riya, dari takabur, dari dengki, dan harus kita isi dengan moral atau akhlak yang mulia, ya, dengan ikhlas, dengan ridho, dengan qanaah. Nah, ini termasuk ada di dalam tahapan-tahapan orang bertasawuf. Dan itulah cara kita membersihkan hati, dengan cara itu bertawakal, pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berzikir secara istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tasawuf itu juga merupakan minhajut thariqah, metode berthariqah, cara yaitu berthariqah. Wa minhu, dan dari situ, dan dari bertasawuf, dari yaitu membersihkan hati, ya. Maka ketika hati sudah bersih dengan cara tasawuf itu, tasyruqu anwarul haqiqati, maka akan muncul terang cahaya hakikat yang ada di dalam hati. Cahaya-cahaya itu akan bisa menerangi, ya, muncullah cahaya-cahaya hakikat, cahaya-cahaya kebenaran. Itu akan memenuhi relung hati kita. Kenapa? Karena hati kita sudah bersih, karena hati kita tidak suci. Makanya para ulama sufi itu kerjaannya setiap hari adalah membersihkan hati.